Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Izinkan saya untuk sharing tentang aksi nyata kedua saya dengan topik kedua tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Dalam kurikulum Merdeka ini, ada dua modul yang harus kita pelajari dan pahami. Modul yang pertama adalah makna kurikulum dalam pendidikan. Modul yang kedua, pembelajaran versi kurikulum Merdeka. Nah, apa yang kita pelajari di tiap-tiap modul tersebut? Mari kita simak di slide berikutnya. Modul yang pertama dibahas tentang dua hal. Yang pertama adalah tentang kurikulum, yang mana dalam topik bahasan yang pertama ini yang dibahas adalah apa itu kurikulum, mengapa kurikulum perlu diubah, dan mengapa kurikulum perlu diadaptasi. Kemudian topik yang kedua di modul yang pertama ini adalah kurikulum dalam pembelajaran. Kemudian di topik ini dipelajari tentang kurikulum dalam pembelajaran. Untuk modul yang kedua, ada 3 topik yang kita pahami dan pelajari. Topik yang pertama adalah prinsip umum pembelajaran. Topik yang kedua, capaian pembelajaran. Kemudian topik yang ketiga adalah struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, untuk topik yang kedua dalam bahasan capaian pembelajaran, ada beberapa subtopik yang kita pelajari. Yang pertama adalah capaian pembelajaran, yang kedua proses belajar dalam mencapai capaian pembelajaran, kemudian capaian pembelajaran dalam kurikulum dan kompetensi, capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Nah, apa sih yang disebut dengan kurikulum itu? Kurikulum bisa dimaknai sebagai titik awal sampai akhir pengalaman belajar murid. Kemudian, ada 4 komponen dalam kurikulum yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah tujuan, kemudian konten, ketiga adalah metode atau cara, dan keempat adalah evaluasi. Yang perlu kita pahami dalam topik ini, mengapa kurikulum perlu berubah adalah yang pertama, alasannya kurikulum harus sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang kedua adalah kurikulum dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Kemudian, kita juga mempelajari tentang prinsip umum pembelajaran, yang mana ada 5 poin yang harus kita pahami. Yang pertama adalah mempertimbangkan kebutuhan capaian murid saat ini. Yang kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan yang ketiga adalah mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid, dan yang terakhir adalah mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Kemudian, apa sih yang disebut dengan capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka ini? Atau kita bisa menyingkatnya dengan CP. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Dalam struktur kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran menjadi acuan yang kita pakai untuk pembelajaran intrakurikuler. Dan kompetensi-kompetensi dalam capaian pembelajaran diturunkan menjadi tujuan pembelajaran atau TP yang tersusun sebagai sebuah alur untuk satu fase.
Ini kita sebut sebagai alur tujuan pembelajaran. Nah, jadi dalam kurikulum Merdeka ini ada istilah-istilah CP atau capaian pembelajaran, kemudian TP atau tujuan pembelajaran, dan ATP atau alur tujuan pembelajaran. Profil pelajar Pancasila ini juga, ada dalam kurikulum Merdeka dan kita harus bisa memahami apa sih makna dari profil pelajar Pancasila dan apa yang, isi yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila tersebut. Profil pelajar Pancasila merupakan karakter dan kompetensi yang menjadi fokus dalam sistem pendidikan nasional. Kemudian ada 6 dimensi yang kita harus pahami dalam penjabaran profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, ketiga bernalar kritis, yang keempat adalah kreatif, kelima adalah bergotong royong, dan yang terakhir adalah berkebinekaan global. Nah, baiklah Bapak Ibu guru hebat semuanya, dalam, pemahaman, mereka belajar topik yang kedua ini, saya memberikan, materi kepada, teman atau rekan sejawat, dalam MGMI sekolah. Kemudian dalam kegiatan ini saya menyampaikan pemahaman, tentang kurikulum merdeka atau dalam topik mengapa kurikulum itu berubah. Kemudian, ada umpan balik yang diberikan oleh rekan sejawat, saya, yang dalam hal ini mereka menuliskan beberapa, refleksi, beberapa kalimat tentang pemahaman kurikulum merdeka, dalam hal ini tentang mengapa kurikulum berubah. Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bisa membantu Bapak Ibu semuanya dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi kita sebagai seorang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.